Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bicara tentang musibah, tetapi kadang-kadang tidak paham bahwa musibah adalah tanda cintanya Allah kepada manusia. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ada 4 sikap orang terhadap musibah. Yang dilarang 1, kalau dia mengeluh apalagi menyalahkan Allah. Maka sikap yang pertama adalah sabar. Sabar seluruh ulama sepakat di dalam 3 hal. 1, sabar alal musibah, yaitu sabar terhadap musibah. Dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam. Betapa Nabi Ayub diberi cobaan selama 14 tahun. Bukan hanya setahun, 2 tahun, 14 tahun. Pertama, gagal panen. Seluruh lahan pertaniannya itu gagal panen. Yang kedua, tidak hanya itu, banjir likuifaksi. Banjir itu membelah sampai 10 anaknya mati bareng bersama rumahnya. Habis itu sakit itu diusir dari kaumnya, di mana kaum itu selalu dikasih hadiah setiap panen. Setiap panen dikasih hadiah sampai Nabi Ayub mengatakan, seluruh kaumku silahkan berdiri, siapa yang belum pernah saya kasih hadiah selama saya panen. Tidak ada yang berdiri. Tapi kenapa aku mengusir aku? Kata kepala kaum, kalau kami semua yang pindah banyak biaya, mending kamu aja yang pindah. Ayub diusir, termasuk istrinya. Istri Nabi Ayub saja itu sampai mengusirnya dan berpisah. Dan ternyata banyak tipe-tipe Bu Ayub, istri zaman Nuh. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, abang melayang. Ketika masih aktif, wah mesranya luar biasa. Begitu mau pensiun, pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Kadang-kadang istri zaman Nuh itu mohon maaf cari berondong kalau sudah suaminya. Maka ini tipe jangan sampai terjadi seperti itu. Akhirnya dinadar, ada nadar, kalau kamu kembali akan saya pukul 100 kali, walaupun akhirnya nadar itu nggak boleh dilakukan oleh Allah, melarangnya hanya boleh sekali dipukul. Nanti ada aturan mukul istri itu ada 10 syarat, kata Ibnu Qatadah. Yang pasti tidak boleh menciderai, tidak boleh di wajah, tidak boleh pakai alat yang mengeluarkan darah segala macam. Oke. Yang kedua, sabar ala itoah, yaitu kesabaran di dalam ketaatan. Yang ketiga, itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Yang ketiga adalah sabar alal maksiyah, yaitu sabar untuk tidak berbuat maksiat. Ini dicontohkan Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah gantengnya luar biasa, masih muda, mau diperdaya oleh wanita yang cantik, molek, bainal, semok, seksi, putih, mulus kayak neon, cantik. Dan masih muda. Kalau Zulekha sudah tua nggak mau wajar. Zulekha sudah tua, sudah menopause nggak mau ada. Masih muda, belum pernah nikah, kondisinya sepi, nggak ada CCTV, tapi hebat. Jadilah pemuda Yusuf yang anti dari kemaksiatan. Maka ini sabar yang pertama. Yang kedua, tidak cukup sabar, harus dengan ridho dan ikhlas. Apa bedanya sabar dengan ridho? Kalau sabar itu menerima, kalau ikhlas lebih lapang dada lagi. Kita ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Artinya apa? Ridho inilah yang membawa kita nanti bisa mensyukuri semua nikmat. Syukur ini adalah nanti amplifier semua kebaikan. Syukur ini mempererat hubungan sesama. Syukur ini akan menambah semua kebaikan. Lazidannakum. Walaupun jangan diplesetkan. Kalau kamu bersyukur ditambah, kalau kufur diadab. Terus ditanya, istrimu berapa? 1. Disyukuri, nanti akan ditambah. Tambah nikmatnya, bukan apa-apa. Nah, jadi sisi inilah, maka syukur ini luar biasa. Hari ini semua orang bicaranya hanya karena aman. Oke, aman oke. Karena dari sisi pakai masker oke. Oh, mungkin menjaga jarak oke. Mencuci tangan pakai sabun, kalau orang Islam tambah wudhu supaya dijaga malaikat. Supaya senantiasa dalam keadaan wudhu. Itu. Tapi tidak cukup. Perlu dia membuat imunitas, artinya makanan yang halal dan thayyib supaya ada imunitas. Tapi kurang apa? Makanannya Donald Trump jauh lebih bagus dari makanan teman-teman dari Al Islam TV yang menunya hanya 5K, karak, kerupuk, kubis, kangkung sama kecap, itu semuanya. Paling banter stereo, segor setengah, tempe separuh. Donald Trump makanannya kena juga. Pangeran William kurang apa? Dijaga begitu ketat, tapi kena juga corona. Kurang apa lagi kalau kita lihat olahragawan Muhammad Salah kena juga. Artinya apa? Bahwa itu semua tidak jaminan kecuali dengan 3, yaitu aman, imun, satu lagi iman. Maka COVID kita juga memanjatkan doa. Kalau perlu jangan 3M, 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun,
memakai masker, mengkonsumsi makanan yang sehat, memanjatkan doa. Doa memungkinkan apa yang tidak mungkin. Hari ini semua orang kalau pergi, tas dulu isinya parfum, sekarang hand sanitizer. Dulu kalau ada tamu itu berkah, sekarang ada tamu diusir, tidak menerima, kamu bawa penyakit. Dulu orang sungkem luar biasa. Sungkem itu sesuatu yang diharapkan ketika mudik. Seluruh kampung-kampung di Jogja utamanya ditulisi jangan mudik, jangan mudik. Dulu orang senyum itu ibadah, sedekah. Sekarang kalau Anda senyum di kota Jogja akan ditangkap Satpol PP. Berarti nggak pakai masker. Mohon maaf, dulu orang ketemu jabat tangan. Dulu cuci tangan berarti mau makan. Sebelum kamu makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Sekarang kalau cuci tangan tidak ada satupun. Sekali hari ini saya sudah lebih dari 20 kali cuci tangan, tapi satupun nggak ada yang ngasih makan. Sudah cuci tangan berkali-kali, semua orang cuci tangan, nggak ngasih makan. Nah, maka diperlukan sekarang ini perubahan ini, jangan sampai kita mengalami cabin fever. Cabin fever itu begini, semua orang mengalami krisis karena semua orang tidak siap dengan corona. Tidak ada satu presiden, tidak ada satu dokter ahli yang siap dengan corona. Maka krisis membawa uncertainty, artinya ketidakpastian. Apakah tahun depan teman-teman al-Islam sudah bisa tatap muka? Itu jadi masalah. Apakah tahun depan ini pekerjaan sudah pulih, ekonomi pulih? Masih pertanyaan. Semua seperti itu. Sekarang jangankan kok keamanan apalagi. Jangankan Brompton FNH. Pohon janda bolong aja ditaruh di pagar depan rumah, dipanggil orang. Diambil orang. Masya Allah, luar biasa. Nah, maka sekali lagi jangan sampai loss of control, kita jangan mengalami cabin fever. Di antaranya, mohon maaf, ini yang sering lupa, jangan sampai kita demam cabin, yaitu orang kalau isolasi lama nggak pernah bergaul. 1, stres. 2, strain berkumpul dari stres berkumpul dari stroke berkumpul dari stop, jadi billahi taufik wal hidayah. Apalagi, mohon maaf, jangan sampai nanti mudah marah, mudah tersinggung, mudah itu. Maka jalan-jalanlah, siru fil ard. Kelihatannya hanya jalan-jalan, tapi diperintahkan oleh Allah. Nanti kalau kita baca surat At-Taubah, orang berjalan-jalan, memandang alam ini, tadabbur alam ini, pahalanya sama dengan rukuk, pahalanya sama dengan sujud, pahalanya sama dengan berjihad. Sholat, rukuk, sujud, semuanya sama dengan itu orang-orang yang mempelajari alam untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang pasti tafarruju hamin. Kita justru dari happy inilah adrenalin kita, dopamin kita, semuanya jadi baik. Nanti dalam psikologi itu akan terbahas dengan baik. Salah satunya Anda silaturahmi dengan orang-orang yang insya Allah ini bebas corona. Mana ada petani nelayan kena corona, jarang sekali. Gitu. Apalagi orang-orang yang jelas itu, karena corona itu walaupun adil menyerang pada siapapun, tapi alhamdulillah orang-orang para petani yang di belakang, di depan saya, kita bersilaturahmi ini masya Allah. Saya diajak Pak NH dan Ustadz Huda, alhamdulillah hari ini saya bersilaturahmi di daerah Hudian Sleman. Ternyata ada dari alumni kita yang jadi bisnismen besar, bisnis di dunia properti, bisnisnya. Dan ini saya sedang berkunjung bersilaturahmi, satu berkah rezeki. Nyatanya tadi saya makan, insya Allah nggak bayar. Nah, yang kedua itu yang jauh lebih penting, happy. Dari happy itu sehat. Kesehatan itu ada pada di sini. Nah, maka kita sudah terpenuhi rongga perut, kita ada rongga kepala, yang kita agak ada ilmu bisnis, ilmu macam-macam, dan lebih penting lagi kita terpenuhi rongga dada. Teman-teman Al-Islam TV, mudah-mudahan inilah bagian dari upaya kita terhadap corona COVID-19. Dan jangan panik, jangan apapun, karena sebetulnya corona tidak bisa pindah kemana-mana, cuman manusia aja lah yang menyebarkannya. Maka kita tetap usaha, kekuatan ilmiah, kekuatan alamiah, dan kekuatan ilahiyah. Ilmiah kita ikut dokter yang ahli, alamiah obat tidak hanya di situ. Obat, semua obat, pon-pon, mau apapun di alam ini, asal ketemu jodoh nanti akan sembuh. Tinggal yang ketiga, kekuatan ilahiyah. Hari ini yang kita usahakan, kita senantiasa, dan itu bukan asing lagi bagi para teman-teman di Al-Islam TV. Saya Ustadz Wijayanto. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.